Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama-sama menghadiri kajian rutinitas kita setiap Senin pagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau di hari kiamat nanti, di hari perhitungan amal nanti, kita mendapatkan syafaat darinya dan diakui pula dengan sebenar-benar umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bunda, kita langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang al-muharramat. Apa arti al-muharramat? Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Tapi kajian ini berarti untuk bapak-bapak? Tidak juga. Kajian tentang mahram ini mengikuti standar daripada sudut pandang laki-laki. Nanti kalau seandainya sudah dirincikan nanti, kita udah tahu rinciannya, itu juga bisa dipakai untuk perempuan. Gitu. Tapi dia menggunakan sudut pandang laki-laki. Nanti dibalik aja. Yang benar itu kalau kita di Indonesia ini sering salah di dalam melafalkan kata mahram. Sering kita sebut dengan muhrim, ya. Ini bukan muhrim saya. Itu sebenarnya secara bahasa kurang tepat. Karena yang dimaksud dengan muhrim itu adalah orang yang sedang berihram. Sedangkan mahram adalah orang yang haram kita nikahi. Jadi yang benar di dalam pengucapan itu adalah mahram, yaitu orang yang haram untuk kita nikahi. Dalilnya ada di dalam surat Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 23. Ini dasarnya pengambilan dalil daripada orang-orang yang haram kita nikahi itu ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Boleh kita buka? Yang punya Al-Qur'an boleh juga dibuka. Nanti penjelasannya ada di itu yang kita bahas hari ini, perinciannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang mau baca? Dengar bunda baca ini Al-Qur'an ayat 23, bunda. An-Nisa ayat 23. Bunda mau baca? Silakan, bunda. Berserta terjemahannya.
Paham ya? Nah, itu dalil Al-Qur'annya. Hanya ada perinciannya sedikit di pembahasan kita hari ini. Baik, itu dasarnya ya, dalil daripada orang-orang yang haram kita nikahi, yang disebut dengan mahram. Surat An-Nisa ayat 23. Baik. Faslun wal muharramatun ayyil muharramu nikahuhunna bin nasi arba'a asyrata. Wanita-wanita yang diharamkan, ini seperti apa yang sudah kita sampaikan barusan, bahwa kita mengikuti standarnya laki-laki. Nanti setelah kita tahu perinciannya, bisa dibalik apa yang diharamkan laki-laki juga bisa kita balik untuk perempuan. Wanita yang haram dinikahi, wanita-wanita yang diharamkan, maksudnya yang diharamkan untuk dinikahi dengan dalil nas ada 14. Jadi yang tadi itu mengikuti dalil nas, maksudnya adalah dalil yang ada di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 23, itu ada 14. Wa fi ba'din nusakhi arba'ata asyara. Jadi arba'a asyrata. Dalam redaksi yang lain menggunakan kata arba'ata asyara, yaitu 14. Yang pertama, sab'un bin nasabi wa hunnal ummu wa in alat wal bintu wa in safulat. Yang pertama itu orang yang haram kita nikahi dari jalur nasab. Ada namanya orang yang haram kita nikahi mengikuti jalur nasab. Kemudian rodo'ah. Yang kedua rodo'ah itu karena sepersusuan. Kemudian yang ketiga karena ada musaharoh. Itu karena ada ikatan pernikahan. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama melalui jalur nasab. Nah, orang yang haram kita nikahi, perempuan-perempuan yang haram kita nikahi melalui jalur nasab itu ada 7. Sab'un bin nasabi. Ada 7 melalui jalur nasab. Wa hunnal ummu wa in alat wal bintu wa in safulat. Mereka adalah ibu walaupun hingga ke atas. Jadi orang ibu sampai Siti Hawa. Itu kalau kita lacak ternyata bersambung, itu tidak boleh nanti. Ada sampai ke atas. Yang pertama itu ibu sampai ke atas. Ibu punya ibu. Ada orang umurnya 500 tahun misalkan. Nikah dengan cucunya. Masih muda misalkan. Dilacak, ternyata cucu. Cicit gitu kan. Karena dia masih muda nampaknya, awet muda misalkan. Nggak sah. Nah, ibu sampai ke atas. Ada tidak seperti itu? Kalaupun ada mungkin orang tua kita yang umurnya sampai 200 tahun masih awet muda misalkan. Ternyata setelah kita lacak, ternyata ini cicitnya. Nah, gitu. Yaitu ibu. Wa in safulat, dan anak perempuan walaupun hingga ke bawah. Nah. Saya punya anak ini punya anak perempuan, terus ke bawah, itu nggak boleh kita nikahkan. Sab'u bin nasabin wa hunnal ummu wa in alat wal bintu wa in safulat. 7 wanita sebab nasab, mereka adalah ibu walaupun hingga ke atas, dan anak perempuan walaupun hingga ke bawah. Ammal makhluqatu mimma'in rina syakhsin. Ammal makhluqatu min ma'in zina syakhsin fatahillu lahu 'alal asah lakin ma'al karahah. Wa sawa'un kanatil musniyu biha mutawi'atan aula. Wa ammal mar'atu fala yahillu laha waladuha minaz zina.
Adapun anak wanita yang dihasilkan dari sperma zinanya seorang laki-laki, maka bagi laki-laki tersebut dihalalkan menikahinya menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi hukumnya makruh. Baik wanita yang dizinai atas keinginan sendiri ataupun tidak. Sedangkan bagi seorang wanita maka tidak dihalalkan menikah dengan anak dari hasil zinanya. Ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Seorang perempuan itu hamil tanpa ada ikatan pernikahan. Kemudian anaknya itu lahir perempuan. Ketika anaknya itu dewasa, maka si laki-laki yang menzinahi ibunya tadi boleh menikahi anaknya itu. Karena nggak ada ikatan akad nikah. Karena di dalam Islam itu akad itu yang penting. Walaupun secara biologis itu anak dia, tapi tidak diakui di dalam Islam. Itu bahayanya. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati kalau punya anak zina. Kita sekarang ini menyepelekan itu. Setelah kita pula yang nikahi anak itu dewasa, itu hati-hati itu. Kita bukan wali nikahnya, bukan wali nikah yang sah. Ketika ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan perempuan itu melahirkan seorang anak perempuan, ketika anak perempuan itu dewasa, maka laki-laki yang menzinahi ibunya itu walaupun secara biologis itu anak dia, tapi tidak diakui di dalam Islam, sehingga seorang laki-laki tadi boleh menikahi perempuan tersebut. Itu pendapat yang paling kuat. Akan tetapi hukumnya tetap makruh. Nah, itu. Akan tetapi hukumnya makruh. Tapi boleh. Seperti itu. Wasawa'un kanatil muzniyu biha mutawi'atan aula. Baik wanita yang dizinai atas keinginan sendiri ataupun tidak. Wanita itu diperkosa misalkan. Itu artinya tidak keinginannya sendiri. Tapi kalau keinginan sendiri sama aja. Tetap aja hasil anak itu bukan anak yang diakui secara nasab di dalam Islam. Wa ammal mar'atu fala yahillu laha waladuha minaz zina. Akan tetapi bagi perempuan ketika melahirkan anak laki-laki hasil zina dia nggak boleh. Ya. Misalnya ada perempuan melakukan zina dengan seorang laki-laki, lahir anaknya, tapi anaknya itu laki-laki, maka sang ibu nggak boleh menikahi anaknya. Berbeda dengan laki-laki tadi. Kalau laki-laki, perempuan melahirkan anak perempuan, orang wanita yang dizinai melahirkan anak perempuan, maka seorang laki-laki boleh menikahi, akan tetapi hukumnya Kemudian yang ketiga, wal ukhtu. Wal ukhtu itu artinya saudara perempuan. Syaqiqah, saudara perempuan kandung. Ukhtun syaqiqatun itu saudara kandung perempuan. Satu ayah dan satu ibu. Wal ukhtu syaqiqah kanan au li abin au li ummin. Baik seayah seibu atau seayah saja atau seibu. Saudara, baik saudara kandung, seayah seibu atau seayah saja. Satu ayahnya beda ibunya, itu juga tidak boleh kita nikahi. Perempuan juga nggak boleh nikahi, sama aja. Tidak boleh dinikahi. Bagi seorang laki-laki di sini ya, berarti bagi perempuan juga nggak boleh menikah dengan laki-laki. Tapi yang disebut di sini adalah laki-laki. Bagi seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara kandungnya, seayah seibu, atau seayah saja atau seibu saja. Nah, sama. Ibunya satu, ayahnya beda. Tetap saja itu saudara namanya. Kalau ayahnya satu, ibunya beda, itu namanya saudara apa? Saudara sebapak kalau bahasa kita Jambi, atau saudara seayah. Kalau ibunya satu, ayahnya beda, itu saudara
seibu. Saudara kandung itu satu ayah dan satu ibu. Padahal yang kandung itu kan ada di ibu, Pak. Hah? Yang dikandung itu kan ibu sebenarnya. Iya. Ini kesimpulannya baik seayah saja, seibu saja. Ya. Pertama seayah seibu namanya saudara kandung. Ya. Artinya dalam agama adalah ibu saya seibu, seibu Ya. saja atau seayah saja. Itu kalau yang haram kita nikahi. Jadi gini. Ukhtun syaqiqah itu dia baik itu seayah dan seibu atau seayah saja dan tidak seibu. Ayahnya satu. Ayahnya satu, ibunya beda, namanya saudara seayah, nggak boleh nikah. Ibunya satu, ayahnya beda, nggak boleh juga nikah. Apalagi satu ayah dan satu ibu, seperti itu. Wal khalatu haqiqah au bitawassutin ka khalatil abi awil ummi. Yang keempat, bibik dari jalur ibu. Bibi itu siapa? Saudara perempuannya ibu. Bagi laki-laki. Saya punya ibu. Ibu punya saudara perempuan. Itu namanya bibi. Maka kami nggak boleh nikah sama bibi. Atau dengan perantara. Seperti bibiknya ayah atau bibiknya ibu. Ayah kita punya bibi. Berarti nenek. Adiknya nenek. Ya, itu dijelaskan. Paham enggak tuh? Bibiknya daripada ayah kita. Tapi bibik kandung. Ayah punya ibu. Ibu ayahnya punya saudaranya perempuan. Berarti bibik daripada ayah. Atau adik daripada neneknya. Sama aja. Berarti om. Itu nggak boleh. Om daripada, tante daripada. Ya gitu ya bahasa kita. Intinya seperti itu. Paham? Paham Bunda? Artinya itu maksudnya nenek kita. Nenek sepupu kita. Bibi ayah itu berarti nenek sepupu. Kalau bibi ibu gimana? Sama aja. Nanti. Wal khalatu haqiqah au bitawassutin ka khalatil abi awil ummi. Yang keempat, bibik dari jalur ibu baik secara hakikat atau dengan perantara seperti bibiknya ayah atau bibiknya ibu. Itu namanya bibik menggunakan perantara. Kalau nggak ada perantara tadi apa? Bibik kita langsung, saudara daripada ibu kita. Yang ada perantara, bibi daripada orang tua kita. Nah, bibi itu baik bibiknya ibu ataupun bibiknya bapak. Berarti nenek sepupu nggak boleh nikahi cucu sepupu. Nah itu kalau kita naik balik dari atas ke bawah misalkan. Nenek sepupu nggak boleh nikah dengan cucunya saudara dia. Sepupu ini. Misalkan anggaplah ada bunda nih nenek. Ada saudaranya. Saudaranya punya cucu. Ya. Saudara bunda ini punya cucu. Maka bunda nggak boleh nikah dengan cucunya. Cucunya saudara itu. Itu maksudnya bagi cucunya itu adalah nenek yang ada perantara. Bukan cucu sama cucu. Kalau cucu sama cucu boleh. Cucu sama cucu boleh. Ya. Paham? Paham. Coba bayangkan ini. Dah? Paham? Nah itu. Yang kelima, wala ammatu haqiqah au bitawassutin ka ammatil abi.
Yang kelima, bibik dari jalur ayah. Kalau di jalur ibu disebut dengan kholah. Kalau dari jalur ayah disebut dengan ammah. Ya. Kalau dari jalur ayah disebut dengan ammah. Kalau dari jalur ibu disebut dengan kholah. Itu bahasa Arabnya. Khol. Kalau ada tamat buto berarti perempuan. Kalau khol berarti pamannya dari jalur ibu yang kelima, itu bibik dari jalur ayah, baik secara hakikat atau dengan perantara, seperti bibiknya ayah dari jalur ayah. Kami punya ayah, ya kan? Ada seorang perempuan, taruhlah saya punya ayah punya saudara perempuan, itu namanya ammah. Maka saya nggak boleh nikah dengan saudara ayah. Paham nggak? Kalau dengan perantara bibiknya ayah dari jalur ayah. Ayah punya bibi. Punya bibi, maka kita nggak boleh nikah dengan bibiknya ayah. Dan ayah tadi. Sama tadi dengan jalur ibu. Paham? Paham? Ingat-ingat aja. Saya punya ayah. Ayahnya punya saudara. Berarti kalau bunda punya ayah punya saudara laki-laki, maka enggak boleh. Paham? Paham enggak? Kalau di sini, wal ammatu haqiqah au bitawassutin ka ammatil abi. Yang kelima, bibik dari jalur ayah. Bibik dari jalur ayah. Baik secara hakikat atau dengan perantara, seperti bibiknya ayah dari jalur ayah. Paham? Saya punya ayah. Ayah punya saudara perempuan, bagi laki-laki ya. Berarti saya haram menikahi dengan bibi itu. Kemudian ada perantara. Ini ayah. Ayah punya ibu. Ayah punya ibu. Ibunya ayah punya saudara perempuan. Berarti itu bibiknya siapa? Bibiknya ayah. Bagi anaknya apa? Itu neneknya anak. Maka anak nggak boleh nikah dengan saudara neneknya. Kalau kita punya kakek, punya nenek punya saudara perempuan. Berarti saya nggak boleh nikah dengan sepupunya nenek saya. Itulah istilah perantara itu, pokoknya sampai jalur Perantara ya. sampai jalurnya. Tapi kalau anaknya nanti beda. Ya, paham? Sudah? Sampai di sini. Nanti kita jalan dulu. Oke. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, wa bintul akhi wa banatil auladiha min zakarin au unsa. Yang keenam, putrinya saudara laki-laki. Ibu punya saudara. Ponaan. Saya punya saudara. Saudara saya laki-laki. Saudara laki-laki saya punya anak. Anaknya perempuan. Maka saya nggak boleh menikah dengan ponaan saya. Bintul akhi, putrinya saudara laki-laki, dan cucu-cucu perempuannya. Sampailah ke bawah. Jadi ke atas, ke bawah. Paham di sini? Yang keenam, putrinya saudara laki-laki dan cucu-cucu perempuannya. Kita punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki punya anak. Anaknya perempuan. Punya cucu lagi, cucunya perempuan, sampai ke bawah. Tidak boleh nikah dengan cucu saudara kita. Ya, dengan cucu saudara kita. Kalau laki-laki berarti perempuan. Wa bintul ukhti. Yang ketujuh, putrinya saudara perempuan.
Kita punya saudara perempuan. Terus saya laki-laki, punya saudara perempuan. Saudara perempuan punya anak perempuan. Maka saya nggak boleh nikah dengan anak perempuan daripada saudara perempuan saya sampai ke bawah. Anak cucunya. Oke. Dah. Itu dari jalur nasab. Intinya kalau ke atas, ayah dan ibu naik ke atas. Ke bawah itu anak cucu kita. Setara saudara kandung kita. Nah itu. Jadi ke atas, ke bawah, ke samping. Ke samping itu orang yang setara dengan kita. Artinya saudara kita. Itu anak cucunya sampai ke bawah. Naik ke atas. Ke atas ayah kita, ayah ibu naik ke atas. Kemudian anak-anak perempuan kita sampai ke bawah. Itu. Intinya seperti itu. Nah, pikirkanlah deh. Paham ya? Kemudian yang kedua. Ada jenis yang kedua. Tadi kan ada 14. Berarti yang kita sebutkan baru 7. Yang 14 ini menurut nas Al-Quran. Nah, dari rodo'ah. Yang kedua dari rodo'ah. Rodo'ah ini apa? Saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Wa atafal musannifu ala qawlihi sabiqan. Sab'un qawlahu hunna wasnatani ayil muharramatu bin nasis natani birrodo'. Musannif mengatofkan pada perkataan beliau di depan itu ada 7 ungkapan. Ada 7 ungkapan beliau di sini dan 2 wanita, maksudnya wanita-wanita mahram berdasarkan nas Al-Quran adalah 2 wanita sebab rodok. Jadi kalau 2 ini berarti hitungannya masuk ke 8 berarti. Tadi 14. 2 dari rodo'ah. Sebenarnya dari rodo'ah ini ada lagi nanti pembahasannya. Ada lagi rinciannya nanti. Nah, siapa aja yang haram kita nikahi dari sisi rodo'ah? Itu yang pertama adalah inna maqtasara al-ummul murdi'ah wal ukhtu minar radha'in. Mereka adalah ibu yang menyusui, dan saudara wanita radha'ah. Saya menyusu kepada seorang perempuan. Maka ibu itu walaupun bukan ibu kandung, maka ibu namanya ibu satu sepersusu. Maka saya haram menikah dengannya. Ibu sepersusuan saya itu punya anak perempuan, maka saya juga haram menikah dengan anak perempuannya. Paham? Tapi menyusui itu paling minimal 5 kali susu sampai kenyang. Ya. Nah, kalau bunda misalnya nyusui anak tetangga misalkan ya, mungkin air susunya banyak, nyusui anak tetangga. Ingat, 1 kali susu sampai kenyang hitungannya 1. Nyusu lagi sampai kenyang hitungannya 2. Nyusu lagi sampai kenyang hitungannya 3. Sampai 5 kali kenyang berarti itu menjadi anak susu kita. Haram kita menikah dengannya. 1 kali tidak. Itu tadi kalau sekarang kan ada bank susu ya, bank ASI. Itu hati-hatinya tuh. Ya. Kalau sempat itu kita beli 5 kali, jangan-jangan dengan orang yang sama susunya, nah, maka kacau nanti itu. Harus kita lacak itu. Kemudian, nah itu 2 yang dari jalur rodo'ah tadi, dari sisi rodo'ah yang haram kita nikah itu ada 2. Yang pertama adalah ibu susu dan anak perempuan daripada ibu susu kita.
Kemudian jenis yang ketiga adalah yang pertama ibu. Ya. Iya. Berarti yang ke-9. Kemudian selanjutnya adalah wal muharramatu bin nasi arba'un bil musaharah. Itu ada 4 orang yang haram kita nikahi menurut nas. Itu yang mana? Dari melalui jalur pernikahan. Jalur pernikahan. Jalur pernikahan itu ya. Kalau yang tadi itu haram untuk selama-lamanya ya. Nah, tapi kalau yang jalur pernikahan nanti ada rinciannya. Itu ada 4. Ada 4 yang haram kita nikahi dengan sebab pernikahan. Wahya ummuz zaujati. Yang pertama itu adalah ibunya istri. Berarti istri nggak boleh menikah dengan menantu. Menantu nggak boleh menikah dengan mertu. Itu namanya istilah bahasa Arab itu namanya ummuz zaujah. Ummuz zaujah itu adalah mertua. Itu namanya mahram mu'abbad. Kalau sudah akad, walaupun tidak ada jima di antara mereka, tetap haram kita menikah dengan ibu daripada saudara kita yang sudah kita berjanji di dalam akad pernikahan. Bin aurada sawa'un qa'adukhulul zauji bizaujati. Mereka adalah ibunya istri walaupun ibunya yang seatas dan turnas ataupun rodok. Baik suami jima dengan si istri ataupun tidak. Ibu menikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Setelah akad pernikahan, maka di situ ibu mertua menjadi mahram kita. Walaupun si suami belum sempat menggauli istrinya. Belum lagi bercerai, sudah dia melafalkan akad pernikahan, sudah diterima menjadi istri dia. Ternyata gini, ternyata bercerai. Belum sempat menggaulinya bercerai. Tetap aja mertuanya haram untuk ia nikahi kedua-duanya. Berarti artinya dalam hal ini bukan ibunya istri, ibunya mantan istri berarti bisa. Ya, pertama tadi ibunya istri, baik sudah digauli ataupun belum digauli. Ternyata kalau maksudnya apa? Kalau istrinya meninggal, sudah nikah? Ya kan? Sudah akad nikah, meninggal. Berarti ini mahram di sini terkait dengan wudu juga ya, yang membatalkan wudu. Artinya dengan mertua tadi tetap tidak membatalkan wudu. Ada 2 pendapat juga. Hah? Ini dalam mazhab Syafi'i aja. Dalam di luar mazhab Syafi'i wallahu a'lam. Paham? Paham ya? Punya ibu susu. Punya mertua. Ingat, mertua kita itu adalah mahram bagi kita selama-lamanya sampai mati. Walaupun kita tidak lagi sama istri kita, tetap mertua itu orang tua kita. Tetap haram kita menikah dengan dia dan wudhu kita Berarti tidak batal. tidak batal. Yang pula sudah salah mertua ambil wudhu lagi. Enggak, itu orang tua. Tapi untuk aurat nanti ada batasan-batasannya. Khawatir terjadi perzinahan. Kemudian warrabibah ai bintu zaujah iza dakhala bil ummi wa zaujatul abi wa in ala. Yang kedua dan ketiga, nah ini di sini dibilang yang kedua dan ketiga itu anak tiri. Maksudnya putrinya sang istri ketika sang suami sempat melakukan jima dengan ibunya Robibah tersebut. Dan istrinya ayah walaupun ayah seatasnya. Paham?
kita punya menikah dengan seorang perempuan. Ternyata perempuan itu janda, misalkan. Atau ada perempuan janda menikah dengan seorang laki-laki. Ternyata perempuan itu sudah punya anak perempuan pula. Paham tak? Ya, anak sambung itu namanya anak tiri. Ya, itu baru disebut dengan anak tiri. Maka saya tidak boleh menikah dengan anak tiri tersebut kalau orang tuanya sudah digauli. Apabila orang tuanya belum digauli, maka boleh saya menikah. Paham? Ya, berbeda dengan di atas. Mau digauli ataupun belum, itu tetap saja tidak boleh. Asalkan akad pernikahan sudah terlafazkan, maka dengan mertua sudah menjadi mahram mu'abbad. Akan tetapi kalau ada seorang laki-laki punya anak tiri, kita sempat menggauli ibunya, maka haram saya menikahi dengan anak tiri kita. Tapi kalau ibunya belum digauli, bercerai kita, maka boleh lagi kita menikah dengan anaknya. Walaupun secara akad sudah terlafazkan. Paham? Wa zaujatul ibni wa insafula. Yang keempat, istrinya anak laki-laki. Istrinya anak laki-laki. Kita punya anak laki-laki. Anak laki-laki kita punya istri. Sama aja ya. Tadi bagi perempuan itu saya adalah mertuanya. Berarti saya nggak boleh nikah dengan anak laki-laki, istri anak laki-laki saya. Kalau anak laki-lakinya nggak ada, kita nikahi anak istri laki-laki tadi. Anak laki-laki itu nggak boleh. Bagi perempuan tadi kita adalah mertuanya. Itu juga permanen. Permanen. Karena sama mertua kan? Tapi bahasa di sini istri anak laki-laki. Ya, walaupun dia ada bercerai, Nah, berarti bagi anak perempuan tadi, istri anak laki-laki tadi, kita ini adalah mertua. Berarti mahram mu'abbad. Paham? Oke? Mu'abbad. Mu'abbad itu abadi. Abadi itu selama-lamanya. Sampai mati. Kemudian selanjutnya itu sudah ya. Itu wanita yang haram kita nikahi dari sisi apa? Karena ada ikatan pernikahan. Kemudian wal muharramatu yaitu orang yang haram kita nikahi itu haram yang hanya haramnya itu ketika kita mengumpulkan keduanya. Maksudnya ini. Wal muharramatu as-sabiqah hurmatuha ala ta'bid. Ya. Wanita-wanita yang telah kita jelaskan tadi itu sifatnya haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Yang kita sudah jelaskan tadi itu selama-lamanya. Enggak boleh. Nah, ada keharaman bagi kita menikahi wanita itu ketika kita mengumpulkan dua orang bersaudara. Bainal ukhtaini wa anta jama'u bainal ukhtain. berarti itu yang keempat anunya lewat jalur apa kita ya? Jalur ini. Wanita yang diharamkan dengan sebab dikumpulkan dengan saudaranya. Wa wahidun hurmatuha la ala ta'bin bal min jihatil jam'i faqat. Dan ada satu wanita yang haram dinikah namun tidak untuk selamanya, akan tetapi dari sisi tidak boleh dikumpulkan saja. Itu ya. Saya punya saudara perempuan, istri. Saya menikahi lagi saudara istri ya, saudara kandung. Maka itu tidak boleh. Berarti dua bainal wa anta jama'u bainal ukhtain. Yaitu mengumpulkan dua saudara. Itu tidak boleh kecuali saudara istrinya meninggal
menikah lagi kita dengan saudara istri boleh. Atau bercerai. Bercerai dengan istri, menikah kita dengan saudara istri itu boleh. Yang tidak boleh istrinya sudah hidup, masih hidup, kita mau mempoligami istri dengan saudaranya sendiri. Wah, ini dah keterlaluan banget itu. Nggak sanggup kata bunda-bunda itu kan. Kalau dengan orang lain sanggup lah, dak. Sanggup dah bunda. Ini dalam syariat kita boleh 4. Kalau dia bisa adil. Dan ini sifatnya, keharaman ini hanya sementara saja. Tidak selama-lamanya. Andai kata terjadi perceraian atau istri yang meninggal menikah lagi dengan, banyak sekarang seperti itu kan? Karena dia sudah punya anak, kasihan dia melihat anaknya. Kalau mau nikah dengan perempuan lain dia tidak yakin bisa mengurusi anak dengan apa? Dengan penuh kasih sayang, menikahlah dengan istri. Kemudian fala yajma'u bainaha wa baina ukhtiha min abin au ummin au bainahuma nasabun au rada walau radiyat ukhtuha bil jam'i. Sehingga bagi seorang laki-laki tidak diperkenankan mengumpulkan dalam pernikahan antara seorang wanita dengan saudara wanitanya sekaligus, baik yang seayah atau seibu, atau di antara dua wanita tersebut terdapat hubungan nasab atau rodok, walaupun saudara perempuan wanita yang dinikahi itu rela untuk dimadu ataupun dikumpulkan. Paham? Misalkan ini, nanti kita punya istri. Istri punya saudara. Ya, saudara. Istri punya bibi. Ada tak bibi istri? Maka nggak boleh juga. Ya. Kalau kita kumpulkan dalam satu pernikahan. Atau istri punya saudara sepersusu. Ya, ada. Nah, itu. Betul sekali. Nanti di akhir ada. Betul. Yang saudara yang 7 tadi masuk juga kepada saudara sepersusu. Paham? Kemudian wala yajma'u aidan bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalat. Iya, yang tadi itu Bunda. Itu apa tadi itu? Penjelasannya itu. Wanita itu saudaranya tadi ya. Baik seayah atau seibu. Nah, tadi saudara seayahnya. Perempuan ini ternyata ayahnya menikah. Ya, tadi. Saudara seayahnya. Saudara seayahnya istri. Juga nggak boleh. Atau saudara seibu istri juga tidak boleh. Seperti itu. Wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Seorang laki-laki juga tidak diperkenankan mengumpul antara seorang wanita dengan bibi wanita tersebut dari jalur ayah dan antara seorang wanita dengan bibi jalur ibu. Istri kita punya bibinya dari jalur ayah, maka nggak boleh kita nikah. Istri kita punya bibinya dari jalur ibu, maka nggak boleh kita menikah dengannya. In jama'a syakhsu baina man harumal jama'u bainahuma bi'aqdin wahidin nakahahuma fihi batalun nikahuhuma. Sehingga jika seorang laki-laki mengumpulkan antara dua wanita yang haram dikumpulkan dengan satu akad untuk menikahi keduanya, maka akad nikah keduanya batal. Seperti itu. Wa yahrumu minar rada ma yahrumu minan nasab. Wa sabaqa annal ladzi yahrumu min nasabi sab'un fayahrumu birrada tilka sab'u aidan. Wanita yang haram dinikahi dari jalur nasab juga haram dari jalur rada. Ya.
juga menjadi haram dari jalur sepersusu. Wa sabaqa annal ladzi yahrumu minan nasabi sab'un fa yahrumu birrada' tilka sab'a aidon. Telah dijelaskan bahwa sesungguhnya wanita yang haram dari jalur nasab ada 7 orang, maka 7 orang tersebut juga haram dari jalur rodo. Berarti sama dengan saudara kandung. Anggap dia itu saudara kandung. Lebih dan kurang seperti itu keharamannya. Paham? Berarti bagi perempuan tadi, kita ini sampai ke atas sama, itu haram. Sampai ke bawah, ke samping, sama saja. Tidak boleh menikah dengan saudara bibi daripada, juga nggak boleh bibi daripada saudara sepersusu kita. Paham kan? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.